diharapkan dan dimohon saya dan Pak Menak ini ketemu dengan saudara ini, mohon agar perguruan tinggi itu bisa menjembatani masyarakat dan pemerintah untuk penyampaian kritik, aspirasi, dan saran. Apa saja. Kadang-kala kan kritik itu berputar-putar di bawah, nggak sampai ke atas. Karena mungkin birokrasinya dan karena mungkin pandeminya. Gitu. Padahal banyak itu berputar-putar di bawah. Kadang-kala kritik itu berputar-putar, padahal itu tidak benar. Gitu. Ditolong juga agar melakukan penguatan literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya harus kita lakukan, mana yang hoax, mana yang tidak, gitu. Tolong nanti kalau ada masalah di bidang itu, ini ada waktunya kita ketemu hari ini. Pak, itu problemnya kalau melakukan itu di sini, apa yang bisa kita lakukan dan seterusnya. Nah, saudara, demikian pengantar dari saya. Mari kita sekarang berdiskusi dulu. Silakan bicara sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya, tidak dibatasi bicara apa, mau ngeritik juga boleh, gitu. Pokoknya sampaikan saja, karena ini kan perguruan tinggi kita ini, sehingga semuanya harus serba terbuka, karena kalau ditutup-tutupi juga akan ketahuan kalau di perguruan tinggi. Saya selaku pimpinan di UIN Sunan Ampel Surabaya sangat merasakan atmosfer yang dalam bahasa saya sangat terbelah antara mereka-mereka yang memang sejak awal mampu menggunakan argumentasi agama untuk memahami dan juga menggunakan nalar agama untuk penanggulangan COVID-19. Tetapi juga ada segelintir orang yang menggunakan sama-sama nalar argumentasi agama untuk berbagai macam kebijakan yang dilakukan oleh negara atau oleh pemerintah. Nah, seringkali kita selaku pimpinan perguruan tinggi keagamaan itu merasa gamang untuk mengambil peran yang lebih asertif dan lebih tegas di tengah-tengah masyarakat karena keterbelahan masyarakat akibat dari penggalangan opini yang dilakukan oleh segelintir pemimpin keagamaan yang memang sejak awal tidak prokes pro penanggulangan COVID-19. Misalnya ada salah seorang guru besar yang memilah antara prokes dengan pro syariah. Jadi ketika prokes itu diterapkan di sektor kehidupan secara umum, maka dia tidak bisa mengintervensi tata cara peribadatan di masjid misalnya yang tetap harus pro syariah. Jadi ketika orang itu sholat, maka dia tidak boleh menggunakan masker untuk menutupi seluruh wajah. Jadi hidung harus tetap diperlihatkan. Nah, kemudian juga soal kerenggangan soft sholat. Ini juga dia bilang harus menggunakan pro syariah, ketentuan syariah yang tidak bisa dilunturkan. Nah, ini membuat kita seringkali menjadi gamang untuk mengambil peran-peran yang lebih asertif dan lebih tegas lagi dalam rangka melakukan penggalangan gagasan. Nah, oleh karena itu saya ingin meringkas apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam dan juga Bapak Menteri Agama. Itu sebenarnya ada dua peran yang bisa kita mainkan. Yang pertama adalah peran pada tingkat gagasan. Nah, di tingkat gagasan kita bisa melakukan penggalangan argumentasi baik secara tertulis maupun secara lesan melalui ceramah-ceramah keagamaan tentang pentingnya kita menggunakan nalar-nalar keagamaan yang bersifat pro terhadap kehidupan dan kemanusiaan. Yang pertama ingin saya sampaikan pendapat kami terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, terutama upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Jadi
Bagi saya selaku rektor di Universitas Hindu Indonesia tidak asing lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, karena kami dilibatkan langsung oleh Pak Gubernur setiap kebijakan-kebijakan, baik itu peraturan gubernur maupun surat edaran terkait dengan COVID-19, kami dari beberapa rektor dilibatkan. Oleh karena itu memang peran kami sangat strategis, bagaimana menjembatani kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat. Jadi selama 18 bulan COVID-19 ini yang kelihatannya belum menunjukkan kapan akan berakhir. Saya kira tidak hanya dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan, tetapi yang muncul sekarang adalah dampak psikologis masyarakat. Dan ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, problem ikutannya ini yang perlu kita tanggulangi bersama. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini barangkali kami bisa sharing dengan beberapa rektor di sini apa yang telah kami lakukan di Universitas Hindu Indonesia beserta juga universitas-universitas lainnya di Bali. Jadi seperti kita ketahui kontraksi ekonomi tertinggi itu ada di Bali karena kami sangat tergantung pada sektor pariwisata. Jadi oleh karena itu tentu menanggulangi persoalan besar ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu memang peran perguruan tinggi, tidak hanya perguruan tinggi keagamaan Hindu, sangat strategis kalau menurut kami dalam menjaga stabilitas keamanan politik maupun hal-hal lain yang berdampak kepada masyarakat. Bahwa peran perguruan tinggi untuk mengisi ruang-ruang publik guna mengimbangi apa yang disampaikan belakangan ini, yang antara hoax dan hak itu memiliki persepsi yang berbeda di tengah-tengah masyarakat antara hoax dan hak. Kadang-kadang hoax lalu dianggap itu hak, gitu. Nah, pola edukasi mana yang hoax dan yang hak ini adalah bagian yang sebenarnya merupakan tanggung jawab perguruan tinggi keagamaan negeri maupun swasta. Sehingga kami pada kesempatan ini sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada Pak Menteri Agama dan Pak Menko bahwa ada kegiatan seperti ini yang mungkin persepsi umum itu selalu memberikan ruang-ruang dalam kantor publik ini itu hanya pada kelompok-kelompok yang mungkin politisi, yang mungkin sosiolog, yang mungkin sementara khususnya cendekia baik itu dari Islam, dari Kristen dan sebagainya.